Baik, selamat pagi, siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast monolog yang berikutnya ya, karena memang ada beberapa materi yang numpuk, jadi penerbitannya agak rapat begitu. Jadi kali ini saya ingin ngobrol tentang menulis adalah berpikir, gitu ya. Jadi ini sepertinya agak membalik kalimat-kalimat yang sebelumnya sering kita dengar ya, bahwa berpikir baru menulis ya, jadi mikir dulu baru nulis itu. Padahal pada banyak orang, dan mestinya ini terjadi di semua orang yang niat ya, bahwa yang namanya mikir itu ya karena kita nulis gitu. Bukan berarti kalau kita pasti nggak nulis kita tidak mikir, nggak begitu. Tapi kalau kita tidak tulis, maka pikiran kita itu hanya jadi pikiran gitu, yang mungkin lewat 1 menit aja udah lupa, tadi mikirin apa ya gitu ya. Tapi kalau ditulis, maka yang tadi mikir apa itu bisa didalami secara tidak sengaja gitu, secara tidak disengaja ya, didalami terus gitu. Karena ditulis, ada objek di depan kita ya, buku sama pena gitu ya. Itu yang menyebabkan kita secara tidak disengaja itu kita dalami itu pikiran itu ya, pemikiran itu kita dalami. Nah, jadi saya ingin bicara bahwa menulis itu bukan sekedar sarana komunikasi gitu ya. Jadi menulis sih seperti menulis surat itu kan komunikasi ya. Saya ingin menyampaikan pesan saya ke orang lain, atau menulis pesan di SMS atau WhatsApp gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah satu proses yang bahasa istilahnya itu adalah proses kognitif ya. Jadi intinya tuh kita pikirin apa yang kita akan tulis gitu. Ya. Jadi ada begitunya. Ada proses itu. Jadi karena kita menulis maka kita pikir. Kita lanjut menulis, kita mikir lagi. Lanjut lagi nulis, kita perdalam lagi pemikiran kita. Begitu ya. Jadi begitu terus begitu. Intinya apa? Intinya adalah karena kita ingin mengatur ya, mengorganisasi ya, mengatur, memperjelas, mengembangkan ya, apa yang tadinya itu selintas saja gitu ya, pemikiran yang kalau nggak ditulis itu kita pasti akan mikir tadi mikirin apa ya gitu. Nah, itu yang saya ingin tekankan, bahwa menulis itu adalah berpikir gitu ya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi ketika kita menulis sambil kita berpikir ya? Maka yang pertama adalah klarifikasi dari gagasan ya. Jadi gagasan Anda yang tadinya itu fleeting thoughts ya, istilahnya itu seperti pikiran yang cuma terbang selintas begitu ya, itu menjadi lebih jelas apa sih yang kita pikirkan itu gitu ya. Jadi klarifikasi gagasan, kita tuh punya pikiran apa gitu. Kalau yang kata-kata gagasan terlalu berat, maka saya gantilah, Anda itu lagi mikirin apa gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Yang pertama adalah klarifikasi dari gagasan gitu ya. Karena dengan kita menulis, maka kita secara tidak disengaja, maka dari pikiran ke kata-kata, maka kita akan baca apa yang kita tulis. Nah, ketika kita membaca apa yang kita tulis, maka muter lagi di dalam pikiran kita, muter lagi. Ini sudah jelas belum ya gitu. Atau sebenarnya inti dari apa yang saya mau tulis, nah tadinya kan inti yang saya ingin pikirkan, yang sedang pikirkan, berubah menjadi inti dari apa yang sedang saya tulis gitu ya. Nah, itu menjadi terus muter gitu. Nah, yang kedua adalah pengorganisasian pemikiran. Jadi pemikiran kita itu yang tadinya cuma satu, yang cuma selintas tadi, bercabang kan. Mungkin jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5 begitu. Nah, lama-lama jadi ruwet. Ya, ruwet itu karena tidak ditulis. Kalau kita tulis jadi ketahuan kalau ruwet. Gitu. Jadi saya juga bingung. Ketika ada mahasiswa saya tanya, Anda pemikiran Anda bagaimana gitu. Wah, ruwet Pak gitu. Karena banyak sekali yang harus saya pikirkan dari data-data ini gitu ya. Nah, terus bagaimana Anda tahu ruwet? Karena Anda belum bikin apapun lah dari pemikiran dia tuh belum membuat apapun gitu.
bahkan coretan skema diagram atau apa itu belum, kok tahu ruwet gitu ya. Karena kalau itu didiagramkan, dibikin coretan, bahkan mungkin tulisan yang seperti ini gitu ya, mungkin yang ruwet itu jadi sebenarnya tidak ruwet gitu ya kan. Kenapa? Karena tadi ada proses yang pertama tadi, ketika kita membaca apa yang kita tulis, maka kita terus jadi mikir, tulisan saya kok nggak jelas ya gitu. Jadi berusaha lagi gitu untuk memperjelas tulisan sendiri. Jadi mengorganisasi pemikiran dari 5 tadi mungkin ya, ada 5 pemikiran, 5 gagasan tadi mungkin bisa di clustering, misalnya ini itu jadi satu, ini jadi satu, ini berdiri sendiri gitu. Atau pengorganisasiannya itu bersifat dari hulu ke hilir, misalnya dari 5 ini sebenarnya yang hilirnya tuh di sini, ini hilir nih ya, yang 2 di tengah-tengah, yang 2 lagi ini tuh di hilir. Jadi awalnya satu ya, yang satu ya di bagian hulu berawal dari sini, yang 2 itu ada di tengah, yang 2 lagi ada di hilir ya. Nah itu kan jadi ada garis. Dengan bisa membuat garis saja itu udah progres ya. Itu namanya mengorganisasi pemikiran kita supaya apa? Koheren. Nah koheren itu apa? Koheren itu terhubung jadinya, terus jadi masuk akal gitu. Setidaknya masuk akal ketika Anda nulis itu ya. Urusan besok tulisan Anda saya baca lagi, Anda baca lagi, kemudian kok rasanya masih belum masuk akal gitu ya. Nah itu artinya Anda melakukan hal yang ketiga, yaitu analisis kritis ya, critical thinking ya, berpikir kritis gitu ya. Berlatih berpikir kritis. Jadi apa yang sudah Anda tulis hari ini, besok hari Anda tulis, Anda baca lagi gitu ya. Mungkin Anda mikir hal yang lain lagi. Mikirin apa ya saya kemarin kok nulis ini gitu ya. Atau wah ini masih kurang lah, ini hubungan antara A dengan B ini belum terlihat, misalnya begitu ya. Maka yang nomor 3 jadi jalan kan ya, terutama ketika Anda mulai ngobrol sama orang lain tentang hal yang sama yang sudah Anda tulis ini, Anda ngobrol ke orang lain, akibatnya ada pendapat orang lain lagi kan gitu ya. Paham ya? Jadi terus muter begitu. Yang keempat refleksi, yang terakhir. Jadi refleksi itu artinya Anda itu punya waktu untuk mikir gitu. Mikir dalam arti memperlambat pace gitu ya. Terus untuk mikir, karena kadang-kadang begini ya. Saya potong dulu. Jadi kadang-kadang saya misalnya gitu ya, itu seringkali merasa saya itu mikirnya terlalu cepat gitu. Yang mana seringkali itu tidak dipahami orang, bahkan mungkin anak saya sendiri ketika saya menjelaskan sesuatu, karena pikiran saya terlalu cepat gitu ya. Kadang melompat-lompat juga gitu ya. Dan itu saya berlatih betul itu untuk sambil ngomong sambil mikir supaya tidak lompat-lompat gitu ya. Nah, salah satu latihannya adalah dengan menulis gitu. Nah, dengan menulis maka kan ada waktu, time lag ya. Ada waktu jeda antara ketika Anda mikir dengan ketika Anda sudah pegang bolpen terus Anda tulis gitu. Itu ada waktu jedanya. Nah, waktu jeda itu lumayan untuk membuat Anda mengurangi pace ya, mengurangi kecepatannya supaya mikirnya lebih runut gitu ya. Jadi refleksi itu salah satunya itu. Yang berikutnya seperti tadi yang saya bilang, ada tulisan, kemudian Anda baca lagi di hari yang berbeda, terus Anda berpikir lagi gitu kan. Nah itu refleksi gitu. Ini masuk akal nggak ya? Asumsinya betul tidak? Hipotesisnya oke tidak? Gitu. Terus argumen saya ini kira-kira bisa diterima orang nggak ya gitu? Maka kita akan cenderung melakukan sesuatu, berupaya melakukan sesuatu terhadap apa yang sudah ditulis sebelumnya, gitu kan ya. Nah, muter terus. Nah, artinya apa? Artinya kita harus sadar bahwa yang namanya ide, gagasan, pemikiran itu memang kadang-kadang selewat. Ya, andaikan ya saya lagi tugas akhir gitu ya, misalnya lagi S3, kemudian temanya tentang, nanti ada teksnya. Jadi apa yang saya sampaikan ini ada teksnya, bisa Anda baca. Jadi misalnya analisis kualitas air tanah akibat aktivitas manusia di area urban misalnya gitu ya. Nah, kemudian saya, karena saya senang lari ya, saya lari begitu. Lari gitu terus
mungkin kadang-kadang masuk ke gang-gang begitu ya, jalan kaki gitu. Tentu jangan lari kalau masuk gangnya, nggak sopan. Jalan kaki begitu, maka saya akan melihat gitu ya, oh ada sumur di rumah warga, kemudian mungkin sumur itu di sebelahnya ada toilet misalnya gitu ya. Nah itu kan jadi bukti. Nah terus sambil mikir, sambil jalan itu saya mikir gimana hubungannya antara toilet yang mungkin ada septic tanknya, mungkin juga tidak, dengan sumur yang di dalamnya pasti ada air tanah. Buktinya apa? Karena sumurnya tidak ditutup, masih ada embernya dan seterusnya begitu. Nah itu kan menjadi bukti dari pemikiran yang membuat kita mikir lagi gitu. Ya berawal dari jalan, kemudian ada potret begitu ya. Terus dengan potret itu maka Anda kemudian ambil handphone, Anda rekam suara Anda begitu ya. Nah itu juga mencatat sebenarnya. Jadi ide yang selewat tadi itu tidak menguap gitu. Kalau Anda punya kertas, maka dengan pena Anda tulis gitu. Nggak usah lah Anda bingung cari tablet lah yang mungkin baterainya habis dan seterusnya gitu. Kemudian Anda punya ini kan, punya ponsel, rekam aja voice memo. Ya kan? Nah di waktu yang lain setelah selesai olahraga, selesai jogging begitu, Anda dengerin lagi, baru Anda tulis begitu. Ya, jadi memang kita harus membiasakan punya metode yang friksinya rendah, tidak ada kendala maksudnya friksi itu ya, untuk mencatat gitu. Nah, nanti ada beberapa contoh yang tahap per tahap ya yang perlu dilakukan. Contoh saja ya, ketika Anda menulis, ketika Anda berpikir sambil menulis gitu. Ya. Jadi karena Anda menulis, maka Anda berpikir gitu, kurang lebih lah. Begitulah. Jadi bukan dibalik, mikir dulu setelah lengkap baru ditulis, tidak. Tapi itu dilakukan secara simultan dan diawali dengan niat untuk menulis ya. Satu contoh kecil terakhir ya. Jadi ketika Anda misalnya punya botol air kemasan, ya saya sebut merek aja karena kebetulan yang ada di catatan saya ini merek tertentu. Jadi ada merek Pristine ya. Nih, ini catatannya kan merek Pristine. Jadi saya itu sedang nunggu anak yang terapi. Nah, saya bawa botol minum. Di depan saya itu ada botol minum, kemudian ya saya tentunya selalu bawa ini ya, ada catatan ini sama pena ini ya. Kemudian saya mulailah menggambar gitu ya. Botol sederhananya ya, ini kan sederhana ya, botol gambar gini. Kemudian saya lihat ada pH-nya 8 gitu. Nah, saya tulis di sini ini tentang air Pristine. Saya tulis di sini ya. Memang kadang-kadang tulisannya itu bisa saja tidak terlalu ilmiah, apalagi yang wah ini calon paper untuk jurnal internasional, enggak. Jadi saya tulis ini tentang air Pristine, yaitu air yang pH-nya tinggi atau air basah. Air seperti ini punya karakter khusus karena mengandung banyak OH yang lepas gitu ya, yang bebas ada di dalam air itu. Dari sini, tapi dari sisi kesehatan saya belum banyak belajar. Itu saya tulis ini di sini. Nanti fotonya saya serahkan gitu ya. Saya taruh di pesan, di teks. Tapi akan saya update. Jadi memang saya mengakui saya belum banyak belajar tentang air pH tinggi. Tapi akan saya update. Kekuatan ilmuwan adalah pada karakternya untuk selalu ingin mengupdate pengetahuan gitu. Cuman begitu, Pak. Nah, berawal dari sini tidak tertutup kemungkinan dan sudah sering terjadi, ini tuh terus nanti jadi tulisan yang panjang dan lengkap. Gitu ya. Jadi ini dalam waktu yang berbeda bisa saya lengkapi nanti. Apa yang saya nggak tahu, saya pelajari, saya tulis lagi di sini gitu. Mungkin setelah 2-3 kali nulis di buku ini terus berubah ya, saya harus ganti modus ke media elektronik ya, ke file, ke Google Docs begitu, atau ke Notion gitu ya, yang bisa atau Google Keep ya. Karena memang saya mulai berpikir, ini serius nih. Dari fleeting notes yang selintas tadi, serius nih. Ya saya kan serius sih gitu. Jadi memang semudah itu. Dan ketika saya misalnya perlu bantuan orang lain untuk menjelaskan lebih jauh, ya saya ajak dia nulis. Nah, proses nulis itu begitu, organik begitu. Jadi bukan terus menulis itu selalu harus ada tujuannya. Misalnya saya pengen lulus, saya pengen naik jabatan, saya ingin naik pangkat gitu. Baru nulis, bukan begitu. Menulis itu harus organik gitu. Terutama kalau Anda
berkecimpung di bidang akademik gitu ya. Nah, mudah-mudahan podcast monolog dan teks ya, tulisan yang pendek ini tentang writing is thinking, menulis adalah berpikir, ini membantu Anda gitu ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, tergantung kapan Anda nonton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung.